Dahulu kala, seorang wanita hidup sebatang kara di kaki gunung Ciremai yang terpencil. Sosoknya anggun dan cantik, sehingga mampu memikat hati para pria. Kendati kecantikannya amat tersohor, para penduduk desa tidak mengetahui nama sang wanita. Pasalnya dia hidup cukup jauh dari desa dan jarang bersosialisasi. Berhubung sosoknya amat memikat, maka orang-orang memanggilnya Nyi Pelet. Hampir setiap hari Nyi Pelet kedatangan pria yang mengantri untuk melamar. Tapi tidak ada satupun kaum Adam yang mampu memikat hati Nyi Pelet. Tahun berganti tahun, kecantikan Nyi Pelet perlahan sirna seiring bertambahnya usia. Kulit yang kendur dan keriput kini nampak kentara pada diri sang nyai. Lambat laun, Nyi Pelet sudah tidak menjadi primadona di mata para pria. Sosoknya seolah dikucilkan sehingga Nyi Pelet amat membenci penduduk di desanya. Dan dari situlah sang nyai bersumpah akan menghabisi nyawa setiap jejaka yang dilihatnya. Korban pertama Nyi Pelet adalah seorang jejaka yang mencari kayu bakar di dekat rumahnya. Sang nyai pun melancarkan modus dengan menawarkan tempat beristirahat. Si pemuda yang awalnya enggan akhirnya mengiyakan karena terus dipaksa. Nyi Pelet lantas menyuguhkan minuman guna melepas dahaga. Namun setelah meminumnya, tiba-tiba si pemuda terkapar dan pusing bukan main. Kesempatan tersebut lantas digunakan Nyi Pelet untuk menghantamkan alat penumbuk sampai si pemuda meregang nyawa. Perasaan kalut membuat sang nyai membalurkan cairan merah yang keluar dari tubuh si pemuda. Tapi anehnya, kulit Nyi Pelet seketika mengencang dan kerutan di wajahnya pudar. Nyi Pelet tentu sangat kegirangan karena kecantikannya kembali. Tubuh sang nyai juga terasa sangat kuat, seolah ilmu kanuragan mengalir di dalam dirinya. Tapi hanya dalam beberapa hari, Nyi Pelet kembali menua, bahkan terlihat lebih jelek dan mengerikan. Dari situlah Nyi Pelet makin berambisi menghabisi nyawa para jejaka dan bermandikan cairan merahnya. Lantas mampukah ambisi tersebut tersalurkan? Kendati telah mengetahui rahasia kecantikannya, Nyi Pelet cukup kesulitan dalam mencari mangsa. Banyak pria yang tidak terjebak modusnya, meskipun korban masih tetap ada. Sampai akhirnya, Nyi Pelet mendengar kabar tentang sebuah kitab yang bernama Mantra Asmara. Di dalam kitab tersebut terdapat ilmu pemikat tingkat tinggi yang berjuluk Ajian Jaran Goyang. Sayangnya, kitab Mantra Asmara dijaga oleh seorang petapa yang bernama Ki Buyut Manguntapa. Tanpa pikir panjang, Nyi Pelet langsung melakukan perjalanan guna mencari kitab tersebut. Pencarian kitab Mantra Asmara pun membuahkan hasil, dan pertemuannya dengan Ki Buyut tidak terhindarkan. Keduanya pun terlibat pertarungan sengit demi mempertahankan